Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih kitab Kejadian. Kita ambil tema kali ini adalah mengenai Yakub dan Esau. Jadi kita akan melihat bahwa kedua orang ini seperti kita tahu sudah diberkati. Seperti kemarin Ismail diberkati, hanya Tuhan tidak membuat perjanjian dengan Ismail tapi dengan Ishak, ya. Begitu juga Yakub dan Esau. Ini juga Esau sudah diberkati karena dalam Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan di sana Ishak memberkati Yakub dan Esau, ya. Dan itu sambil memandang ke depan, Ishak itu dia memberkati kedua anaknya itu. Kemudian kita melihat bahwa Yakub dan Esau ini Tuhan mengatakan dia memilih Yakub. Dikatakan dalam kitab Nabi itu membenci Esau. Hanya kita harus menafsirkannya membenci. Jangan dari satu ayat ini terus kita katakan bahwa Tuhan tidak memberkati Esau, karena pada kenyataannya Esau ini juga bangsa yang kuat, hanya lebih kuat adiknya. Dan nanti kita lihat dulu lah, ya. Intinya begini, kita akan bandingkan kedua orang ini karena bagi saya ini menarik sekali, dan nanti kita akan aplikasikan ke dalam gereja, ya, kedua orang ini, ya. Karena dua-duanya diberkati, hanya satu orang Yakub itu dipilih untuk melaluinya Tuhan membuat suatu perjanjian, ya. Coba dulu kita lihat dulu, ya, pelan-pelan dengan fokus dulu siapa Esau, ya. Jadi kita akan fokus kepada siapa Esau karena nanti ini akan kita terapkan. Banyak orang sudah tahu kalau Yakub itu siapa, ya. Tapi Esau ini, ya, yang banyak orang kurang perhatian, ya, kepada Esau, ya. Nah, mari kita melihat siapa ini Yakub dan Esau, ya, ketika dalam kandungan, ya. Ini anak ini bertolak-tolakan, ayat 22, pasal 25 ayat 22, tetapi anak-anaknya ini yang dialami Ribka ini, ya, ketika mengandung mereka, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan, ya, di dalam rahimnya. Ini artinya bertolak-tolakan ini dari istilah Ibrani Ratsat, artinya struggle together, artinya berjuang bersama. Ini dua orang ini, ya, berjuang bersama dan di dalam rahimnya. Kemudian Ribka tanya sama Tuhan, bagaimana ini? Karena dia merasa tidak nyaman, ya, dia sampai bilang mengapa aku hidup. Kemudian firman Tuhan berkata kepada Ribka di ayat 23, dia bilang begini, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar, ya. Berpencar ini sebenarnya pengertian istilah Ibrani kata kerja, ya, parat itu artinya separate. Bukan berpencar artinya pecah dari satu tadinya jadi pecah, bukan. Itu artinya Yakub sendiri jalan, Esau sendiri, terpisah dia, ya, perjalanan mereka ini pada akhirnya. Dikatakan suku bangsa yang satu akan lebih kuat, bukan berarti yang lainnya tidak kuat. Yang satu tetap kuat, hanya yang lain itu lebih kuat, ya. Dan inilah keputusan Tuhan ini. Anak yang tua, ini Esau, ya, akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ini kalau soal otoritas, Yakub akan berkuasa atas Esau, kira-kira begitu, ya. Nah, ini kemudian kita lihat dulu, coba dulu kita mundur dulu sebentar, kita melihat penampilan fisik, ya. Setelah itu lahir kan keduanya ini, ya. Yang satu itu Edom, warnanya merah begitu, banyak bulunya, ya. Kemudian Yakub ini lahir lagi, dia memegang tumit kakaknya itu, ya. Nah, ini sih ketika besar anak ini mulai kelihatan perbedaannya di sana. Si Esau ini seorang yang suka berburu, ya, seorang yang senang di padang, ya,
kalau dibilang ini Esau ini penampilan kayak apa, kelaki-lakian itu, maco istilahnya begitu ya. Sementara Yakub ini seorang yang katakan di sini senang tinggal di kemah. Bahkan dia masak-masak begitu ya. Ini kalau dilihat, saya merasa ini Yakub ini agak sedikit kebanci-bancian lah ya. Laki-laki kok senang di kemah, senang masak kayak gitu kan. Nggak kayak Esau. Jadi kalau orang disuruh pilih yang mana lebih senang, Esau atau Yakub, tentu banyak orang saya yakin akan memilih lebih senang kepada Esau ya, seorang laki-laki yang gagah perkasa, senang berburu, senang di padang ya. Sementara daripada Yakub yang suka masak, tinggal di kemah. Tapi sebaliknya ini disayang sama Ribka ini Yakub ini. Kalau si Esau disayang sama Ishak. Karena Ishak senang makan daging buruan. Nah, ketika suatu waktu ini si Esau ini udah pulang lelah dari ladang, dia bertemu dengan Yakub ya. Yakub sedang masak merah-merah, mungkin kacang merah, apa itu. Udah gitu Esau minta, tapi Yakub bilang ya, jual dulu hak kesulunganmu. Nah, kalau dalam hukum, kemudian dalam hukum Israel itu hak kesulungan itu double porsi ya. Dapat 2 bagian dari warisannya kalau hak kesulungan itu. Nah, itu yang dikejar oleh Yakub. Ya, dia ingin mendapatkan hak kesulungannya, walaupun sebenarnya di zaman ini belum jelas juga hak kesulungannya seperti apa. Tapi yang jelas itu ada. Ya, sesuatu hak yang berasal dari Tuhan yang Tuhan tetapkan sendiri. Nah, setelah itu Esau karena dia melihat aku toh akan mati dan dia akhirnya biarkan aja, udahlah, nggak apa-apa lah, yang penting saya makan ya. Kalau Alkitab bilang di sini, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu ya. Jadi Esau itu seorang yang percaya diri, mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak terlalu berminat dengan hal-hal perkara-perkara rohani yang seperti hak kesulungan itu. Sementara Yakub dia merindukan itu ya, dan dia juga merindukan berkat yang dari Tuhan ya, sampai dia disuruh ketika itu ya, ceritanya kita udah tahu itu dia nipu. Sebenarnya Ribka ini yang ibunya Yakub ini yang apa ya, memotori lah gitu ya, supaya Yakub ini rampas itu berkat yang harusnya untuk Esau. Nah, jadi istilahnya Yakub ini seorang yang senang lah akan perkara-perkara yang dari Tuhan, hak kesulungan, berkat yang dari Tuhan itu ya, yang mengalirnya lewat Ishak. Sebaliknya Esau tidak terlalu seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu 3 poin kurang lebih ini mengenai Yakub dan Esau ya. Coba dulu kita lihat di sini yang pertama ada kedaulatan Tuhan dalam memilih Yakub ya. Walaupun secara manusia saya yakin ya, banyak orang lebih suka dengan Esau. Karena Esau berpenampilan macho gitu, kelaki-lakian, gagah dia, senang di padang, pandai berburu. Tentu laki-laki lebih senang orang yang seperti itu daripada seorang yang kayak Yakub, senang dia masak, senang di kemah ya, agak kebanci-bancian begitu. Tapi kita lihat tadi ya, bagaimana Tuhan punya kedaulatan, dia memilih Yakub. Ini nomor 1 tentang pilihan. Yang kedua, kita akan bahas sedikit ya tentang berkatnya Yakub yang didapat dari Ishak, maupun berkat Esau yang juga didapat dari Ishak ya. Kemudian kita akan coba aplikasikan ini. Siapa sebenarnya Yakub ini dan siapa sebenarnya Esau ini secara khusus dalam dunia kekristenan ini ya. Oke, kita langsung saja dulu coba lihat kepada pilihan. Kalau pilihan ini tidak ada lagi yang bisa banyak dibicarakan ya, karena Calvin dalam hal ini dia berkata tepat sekali, dia bilang unconditional election ya, artinya pilihan itu tak terkondisi daripada orang itu. Orang itu entah bagaimanapun di hadapan manusia, bagaimanapun dia dinilai oleh dirinya sendiri, entah bagaimanapun orang itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan untuk memilih. Nah, ini sudah terjadi bahwa Tuhan memilih Yakub. Itu makanya tafsiran kita
aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, itu jangan ditafsirkan seperti seseorang membenci orang yang lainnya. Enggak, Esau tetap orang yang diberkati. Bahkan nanti kita melihat dia diberikan tanah daerah wilayah yang pegunungan Seir itu. Dan ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang itu ada di kitab di Ulangan ya. Ulangan pasal 2 ayat 5, saya baca sendiri 2 ayat 12 ya. Maupun dalam Yosua 24 ayat 4, itu jelas dikatakan jangan menyerang atau mengganggu daerah Esau itu. Karena Tuhan bilang, aku tidak akan memberikan setapak kaki pun daripada milik Esau. Jadi Esau orang yang diberkati, ya, diberikan tanah bukan tanah perjanjian ya. Karena itu berkatlah ya, wilayah ya, berkat. Jadi pilihan Tuhan ini semata-mata karena kedaulatan Tuhan lah, kenapa dia pilih Yakub, itu aja lah. Karena pada dasarnya Yakub ini juga penipu dia. Jadi orang pun nggak suka juga kan sama itu. Tapi ya itulah, udah Tuhan pilih ya. Hanya memang harus dibentuk ya, nanti kita lihat Yakub dibentuk. Pendeknya Tuhan sudah pilih ya. Kemudian kita akan meneliti dulu berkat Yakub itu seperti apa dan berkat Esau itu seperti apa. Nah, mari kita melihat dulu berkat Yakub ya, yang sebenarnya dirampas ini dari Esau ini. Coba dulu kita lihat. Pasal 27 ayat yang ke 28 lah ya. Pokoknya Yakub diberkati, diberikan embun dari langit, tanah-tanah yang gemuk di bumi, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29, ini tetap otoritas ya, sesuai dengan yang di dalam kandungan ini. Dibilang di sini, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Kemudian jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Jadi otoritas ya, berkat otoritas itu yang diberikan kepada Yakub. Ya tentu selain yang lain-lainnya ya, tanah perjanjian, keturunan yang banyak, itu pasti. Tapi kan kita sedang membandingkan dengan Esau ini. Yakub mendapatkan berkat otoritas gitu ya, selain daripada berkat-berkat yang seperti tanah gemuk ya di bumi, gandum serta anggur dan sebagainya. Kemudian Esau ini apa ini ya? Memang sempat gitu ketika dikasih tahu, begitu Esau tahu bahwa berkat itu sudah dirampas oleh Yakub, dia tentu dia berteriak, dia menangis, dan dia minta kepada bapaknya, apakah engkau cuma punya itu, satu itu berkat itu ya. Nah, kemudian Ishak berbicara begini ya. Ini bagi saya ini berkat juga ya. Hanya beda dia. Ini Ishak jawab begini, pasal 27 ya. Dikatakan ayat 39, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Perhatikan ini ya, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Di sini dibilang, karena dalam Ibrani 11 itu jelas dibilang Ishak memberkati Yakub dan Esau. Dan inilah dia secara detailnya berkatnya itu, bahwa engkau akan hidup dari pedangmu. Bisa engkau hidup dari pedangmu. Lain dengan Yakub yang hidup dari berkat Tuhan yang spesial, dan memang dia juga mendapatkan otoritas dari Tuhan. Ini Yakub hidup dari sesuatu yang berasal dari Tuhan gitu. Kalau Esau, dia hidup dari pedangnya. Tapi ya jangan main-main saudaraku, ternyata Esau juga banyak juga memiliki kekayaan. Ya, ketika Yakub datang itu dari Padan Aram, 20 tahun dia pisah mereka itu. Yakub bekerja sama Laban, dapat istri 2. Ya, ada gundik 2 lagi, anaknya sudah dapat itu 11 itu. Kemudian punya kambing domba dan sebagainya, dia kasih dulu ke Esau. Waktu itu dia takut bertemu dengan Esau ya. Dan yang dikasih Yakub itu enggak sedikit, ada 200 kambing domba, atau banyak sekali yang dikasih sama Yakub itu kepada Esau.
Tapi jawab Esau ketika mereka bertemu, mereka bertangis-tangisan. Terus Esau bilang, apa maksudmu dengan kumpulan-kumpulan ini? Terus Yakub bilang, untuk mendapat kasih tuanku. Dia menyebut Esau tuannya. Terus Esau bilang begini, peganglah itu adikku, aku telah mempunyai banyak. Jadi Esau juga punya banyak, ya. Bahkan ketika dia datang dengan Yakub, dia diiringi oleh 400 orang. Dia berarti hidup dari pedangnya, dan dia juga berhasil untuk memiliki tanah Seir itu, pegunungan Seir. Itu dia juga perang itu. Tadinya ada orang Hori di situ. Hantam oleh Bani Esau itu, ya. Jadi ini berkat bagi saya, ini berkat. Menurut saya, ya. Hanya berkatnya didapat oleh si Esau dari pedangnya itu. Beda dengan Yakub. Itu sebenarnya kalau Yakub tidak disertai Tuhan, ketika dia lari dari Laban, besar kemungkinan seperti perkiraan Yakub sendiri, dia akan disuruh pergi, Laban akan merampas semuanya itu. Karena Laban ini jahat juga ini, ya. Jadi sebenarnya semua yang didapat Yakub itu adalah anugerah Tuhan juga, walaupun memang dia bekerja keras juga. Ya, beda itu ya berkatnya. Coba perhatikan ya. Kalau Esau, dia dapat berkat dari pedangnya itu. Dan dia disertai Tuhan juga. Ya, karena dia berhasil mendapatkan memukul orang Hori itu, daerah pegunungan Seir, dia kuasai, dia ambil. Kemudian dia juga punya banyak harta benda. Kemudian juga dia ketika ya istilahnya dia bos segala gitu ya. Ketika jalan bertemu dengan Yakub, 400 orang menyertai dia. Jadi Esau ini seorang yang diberkati, bangsa yang diberkati lah ya. Sama seperti Ismail. Ismail juga begitu. Dia menurun bangsa yang besar dan menurunkan 12 raja. Ini bukan, ya tentu bangsa yang besar kan, diberkati juga kan. Hanya kalau Ishak kita lihat dia berkatnya kan ahli waris. Kalau ini Yakub, ini berkatnya otoritas. Dia mendapat otoritas dari Tuhan sehingga bangsa-bangsa lain takluk kepada dia, termasuk Esau itu. Kecuali kalau Esau itu berjuang dengan keras, dia bisa melepaskan diri dari perhambaan adiknya itu. Nah, jadi kita melihat bahwa baik Yakub, baik Esau, kedua-duanya diberkati. Kesimpulan kita sementara dulu ya. Hanya Yakub diberkati dengan berkat-berkat dari Tuhan. Ya. Baik berkat-berkat itu tanah perjanjian itu nanti itu ya, anak cucu harta benda maupun otoritas itu. Sementara Esau diberkati juga, hanya dia mendapatkannya itu dari pedangnya itu. Ya. Nah, mari sekarang kita coba masuk. Ini agak sulit ini kalau kita masuk ke dalam aplikasi, tapi saya harus mengatakan apa yang saya yakini ya. Aplikasi kita terapkan dulu ke dalam dunia kekristenan ya. Dunia kekristenan ini ya. Saya soalnya melihat bahwa dunia kekristenan ini mirip-mirip dengan Esau ya. Mengapa demikian? Karena begini. Dalam dunia kekristenan ini atau kita ambil dulu mulai dari kalimat banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, coba dulu ya. Saya akan mencoba menjelaskan ini. Mudah-mudahan jelas ya. Karena ini mengerikan juga. Akhirnya nasibnya Esau ini menurut nubuat nabi-nabi ya, nabi-nabi Israel itu dinubuatkan bahwa Esau akan hancur ya. Karena dia memiliki nafsu rendah. Dibilang gitu dalam Ibrani pasal 12. Dibilang Esau memiliki nafsu rendah, dia menjual hak kesulungan sesuatu yang spiritual, dia jual itu demi mendapatkan sesuatu yang jasmani, bentuk makanan itu. Ya, saya ulangi lagi ya. Esau akhirnya dinubuatkan oleh nabi-nabi Israel, dia akan hancur karena dikatakan juga dalam Ibrani 12 ayat 16 bahwa Esau itu memiliki katakanlah nafsu rendah. Artinya apa? Dia menolak perkara-perkara spiritual, hak kesulungan. Dia nggak terlalu minat itu. Demi sesuatu yang
bersifat jasmani. Ya, tangkap dulu itu ya, karena nanti kita akan terapkan ini ke dalam dunia kekristenan. Coba dulu saya mulai dulu dengan begini ya. Banyak orang soalnya tidak percaya kalimat itu banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang punya kalimat gini, percaya Yesus masuk surga. Saya mau tantang saudaraku ya. Kasih dulu sama saya, setengah ayat aja dulu. Tidak usah satu ayat. Setengah ayat lah yang mengatakan percaya Yesus langsung mendapatkan kerajaan sorga atau masuk ke dalam kerajaan sorga. Nggak ada. Kalau ada tolong nanti. Atau kalau kita mau diskusi boleh lah. Cari kasih tahu sama saya. Satu ayat, setengah ayat, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya Yesus mendapat hidup kekal, oh itu banyak. Terutama dalam Injil Yohanes, oh itu banyak sekali. Percaya Yesus mendapat hidup kekal ini artinya zoe, istilah Yunani zoe. Jadi istilah Yunani itu untuk hidup ada zoe, ada suke, ada bios. Dari sini biologi, dari sini psikologi, hidup manusia, hidup apa tumbuh-tumbuhan. Tapi zoe itu hidup Elohim yang diberikan kepada manusia. Dan itu bisa dia tidak bertumbuh. Perumpamaan penabur membuktikan itu. Ya, ada yang dijepit oleh semak duri, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kejepit dia, nggak berbuah dia. Ada yang di tanah yang tipis, kena batu. Ketika datang pencobaan sinar matahari, layu dia, nggak berbuah. Jadi orang yang percaya Yesus mendapat hidup kekal belum tentu nanti diterima ketika kerajaan surga ditegakkan di muka bumi ini. Nah ini jangan terburu-buru. Karena begini, saya mau bikin begini. Sudah lihat dalam Injil Matius, kita sudah pernah sudah bahas itu ya, sudah kristalisasi Injil Matius. Karena Matius ini bicara soal kerajaan. Itu bicara soal bagaimana Yesus sebagai Mesias menawarkan dirinya kepada bangsa Yahudi. Itu Injil khusus untuk bangsa Yahudi. Yesus tampil sebagai raja. Jadi seluruh Injil Matius itu tema utamanya kingdom. Nah, kalau bicara kingdom ini sudah lihat. Ada gadis bijaksana, ada gadis bodoh. Dua-duanya gadis. Tidak dibilang satu gadis, satu janda. Tidak. Dua-duanya gadis, artinya dua-duanya orang Kristen yang memang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Hanya yang 5 pintar, yang ini bodoh. Itu bijaksana dan yang bodoh itu ada. Perumpamaan hamba juga. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Semuanya hamba. Dikasih oleh tuannya. Tapi ada yang diterima karena dia berbuah, melipat ganda. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Yang 1 ditolak. Ada juga perumpamaan lalang dan gandum itu. Banyak orang pikir lalang itu anak iblis. Iya, memang iblis yang kabur. Tapi dia itu ada di ladang di dalam kerajaan surga. Karena itu dikatakan Tuhan akan membuang pada waktunya segala sesuatu yang menyesatkan dari dalam kerajaannya. Kemudian ada lagi pukat, perumpamaan pukat. Ditangkap semua, banyak yang dipanggil. Tapi nanti ikan yang dapat itu dipilih. Mana yang bagus, mana yang enggak. Yang ini ditolak. Ya, di Matius 7 juga jelas itu. Ketika di hari terakhir ada banyak orang yang Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Kata Tuhan, betul. Aku membuat mujizat demi namamu. Kata Tuhan, betul. Dia nggak disangkal sama Tuhan. Aku mengusir setan demi namamu. Betul, kata Tuhan. Tapi, kata Tuhan, engkau tidak mengikuti aturan kingdom. Itu sebabnya ditolak. Jadi dalam kingdom, dalam kerajaan ini ada lalang, ada gandum. Dalam kingdom ini ada ikan yang bagus, ada ikan yang tidak bagus. Dalam kingdom ini ada hamba yang satu itu yang malasnya itu yang jahat. Ada juga yang baik, yang setia. Dalam kingdom ini nanti ada perumpamaan penabur itu ya. Ada yang tanahnya berbatu, ada yang semak duri dan sebagainya. Jadi banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kalau saya tanya nanti apakah semuanya diberkati? Diberkati. Nah, itu makanya saya bilang, dalam dunia kekristenan ada Esau, ada Yakub. Atau Esau tanda kutip dan Yakub tanda kutip. Dalam dunia kekristenan ada orang-orang yang model Esau ini yang menyangkal atau menolak hal-hal yang spiritual demi sesuatu yang jasmani. Pengajarannya juga begitu. Injil Yudas ya, Injil Yudas.
Surat Yudas. Itu jelas dia berbicara bahwa ada guru palsu dalam dunia kekristenan ya. Cirinya begini, guru palsu itu selalu dia memberitakan kasih karunia Tuhan. Tapi diarahkan kepada perkara-perkara yang membuat hawa nafsu manusia itu. Kepada perkara-perkara jasmani. Kayak Esau memiliki nafsu rendah. Ini teologi sukses, bukan hanya teologi sukses. Jadi banyak juga orang mengajarkan pakainya Tuhan itu baik. Intinya begini ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu luar biasa. Dia punya rencana yang dia pada kamu, bagi kamu. Tapi nanti arahnya itu perkara jasmani. Bukan Christ in you. Bukan harta rohani, harta dalam berjalan tanah liat yang adalah spiritual itu. Bukan ke situ arahnya. Tapi kepada yang luaran. Inilah Esau-Esau dalam dunia kekristenan. Kalau ditanya diberkati enggak? Diberkati. Tapi hidup dengan pedangnya. Saudara lihat ya. Yakub itu dengan otoritas Tuhan. Kalau Esau ini dia otoritas dirinya sendiri. Nah, dalam dunia kekristenan itu campuran. Gereja sudah jatuh. Kenapa? Karena Jebel itu ajaran itu kan merampas otoritas ya. Jadi gereja itu di dunia kekristenan itu campuran. Ada otoritas Roh Kudus, ada juga otoritas manusia. Ada campuran lah, itulah namanya dibilang Babel. Ya. Jadi saudara ya yang mengertilah ya. Pendeknya kesimpulannya aplikasinya ini siapa sih Esau itu siapa sih Yakub? Saudara udah bisa lihat lah dirinya dalam dunia Kristen ini mayoritas banyak Esau dalam dunia kekristenan hidup dengan pedangnya, dengan segala otoritasnya, rencananya, keinginannya, kepemimpinannya, mungkin kefasihannya, apa semuanya. Tapi yang jelas arahnya itu kepada yang jasmani. Dunia kekristenan kan sudah sangat lahiriah, ibadahnya juga yang lahiriah, suksesnya juga yang lahiriah. Kalau diajarin berkat, ya berkatnya juga kebanyakan yang lahiriah. Pendeknya begitu. Bahkan sampai ajarannya ya, kedatangan Tuhannya juga kedua kali kata Tuhan datang secara lahiriah. Kedua terangkatan juga secara jasmani dia diangkat ke sana. Pendeknya itu Esau itu tipenya begitu, ya. Sementara tentu ada dalam kekristenan Yakub juga. Seorang yang memang hidup dari berkat Tuhan, ya. Dan dia akan ada waktunya dia akan mendapatkan otoritas ketika Tuhan datang menegakkan kerajaannya di bumi. Disitulah Jakub Company, kelompok Jakub yang memerintah di situ. Ya, sementara Esau ditolak. Kalau dalam kitab Wahyu ada perempuan di Wahyu pasal 12. Perempuan di Wahyu pasal 17. Itu yang pasal 17 itu hancur. Itu kayak Esau itu ya. Yang di pasal 12 ini yang melahirkan putra-putra Elohim untuk memerintah ya, untuk berkuasa di bumi. Oke lah. Jadi semoga yang mengerti lah ya. Haleluya. Amin.